saat ini kita akan memulai kegiatan kita di sesi yang keempat, Introduction to Plant Care 1, Watering and Fertilization, ataupun pengairan dan juga pemupukan, yang saat ini nanti materi akan dibawakan oleh Bapak Deki Budiman dari PT East West Seed Indonesia. Halo Bapak Deki, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Lili. Iya Pak, terima kasih Pak sudah hadir. Acara kita ini akan dipandu oleh host kita dari SMK Negeri 1 Cibadak, oleh Ibu Ella Melawati SPMMPD. Halo Ibu Ella. Halo Ibu Ella. Halo Ibu Ella, bisa mendengarkan suara saya Ibu? Di-unmute dulu Ibu. Ya, halo. Ya, saya lupa nih. Iya Ibu. Dihidupkan itunya, mikrofonnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Lili dari Agri Propokus yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi host. Salam kenal juga kepada Pak Deki Budiman ya? Pak Deki Budiman dari East West Seed Indonesia. Ya. Halo Pak Deki. Halo Bu, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk siswa-siswi dari 5 sekolah sudah pada hadir semua insya Allah ya. Oke, Ibu hanya ingin mengingatkan di sesi ini kalian ya, Ibu hanya mengingatkan aturan peserta pelatihan ya. Iya, Ibu langsung aja bacakan poin ke nomor 4. Yaitu mikrofonnya harus di-mute-kan selama pelatihan dan peserta diperkenankan berbicara jika dipersilakan oleh host atau trainer. Kemudian jangan lupa juga peserta bisa menyampaikan komentar atau pertanyaan di kolom chat. Itu aturan pelatihannya untuk peserta. Kemudian schedule-nya untuk hari ini adalah schedule-nya mungkin saya bacakan saja ya. Untuk jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 1:40 ya, selama 30 menit kalian akan mendengarkan materi dari PT East West Seed Indonesia, yaitu Pak Deki Budiman. Kemudian setelah itu kalian akan mengikuti juga sesi tanya jawab. Silakan buka chatnya. Kemudian kalian bisa nulis pertanyaannya di situ. Di sesi tanya jawab ini untuk sekarang ya, untuk pertemuan ini dan mungkin selanjutnya kami akan selalu evaluasi. Akan dipersilahkan kepada peserta atau siswa-siswi untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Pertanyaan yang bagaimana itu yang menarik ya, yang menarik untuk dijawab gitu. Jadi kami akan mempersilahkan 5 orang dari 5 sekolah. Jadi diwakili oleh 5 sekolah. Untuk sesi tanya jawab yang pertama hanya 3 sekolah saja. Berarti 3 pertanyaan, ada 3 siswa yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Jadi di-unmute-kan. Oke. Kemudian setelah itu selama 30 menit itu ya presentasi sesi tanya jawab, selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi pelatihan kedua. Masih Pak Deki ya Budiman ya, Pak Deki Budiman maaf. Masih Pak Deki Budiman dari PT East West Seed Indonesia selama 30 menit juga. Kemudian dilanjutkan setelah itu sesi tanya jawab yang kedua selama 20 menit. Itu. Dan terakhir siswa diminta untuk mengisi link evaluasi. Mungkin itu saja. Untuk sesi pertama kami persilakan kepada Pak Deki Budiman dari PT East West Seed Indonesia untuk menyampaikan materi. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, baik, Bu Ella. Terima kasih. Sebelumnya saya ngecek suara saya dulu, apakah sudah oke?
Lili gimana? Kalau oke berarti begini. Oke Pak, oke. Oke, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Terima kasih kepada MC dan moderator dan Bu Lili dan Bu Ella. Terima kasih Bu Ella, salam kenal. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Deki Budiman. Kami dari PT East West Seed Indonesia. Pada kesempatan kali ini diberikan tugas untuk menyampaikan materi training. Karena ini adalah satu rangkaian. Kebetulan kemarin saya tidak mengikuti trainingnya Pak Iqbal, sehingga barangkali ada yang terlewat, mohon untuk diingatkan ya. Karena kemarin Pak Iqbal kan di media tanam, saya juga sempat ngobrol juga. Kebetulan Kang Iqbal ini lagi di webinar yang lain ini bersama Pak Rusli. Baik, saya bisa share screen ya, Mbak Lili ya. Iya Pak, bisa Pak, sudah menjadi co-host. Ya. Sudah ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat, tapi sebentar, bukan ini. Bukan. Stop share ya. Yang manakah? Ini. Nah, yang ini. Sebentar, ini agak sulit saya nih. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Iya. Baik, saya full screen ya, biar jelas. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, materi kita pada siang hari ini adalah perawatan tanaman sayuran. Ini sebetulnya seluruh aspek budidaya pertanian ya perawatan ya. Cuman kan ini kita akan pilah-pilah karena nanti juga akan ada materi pengendalian OPT dan beserta yang lain ya, terutama hama dan penyakit. Jadi perawatan tanaman sayuran yang saya bawakan ini lebih kepada teknik mekanis, non pestisida, non pengendalian OPT ya. Jadi dikurangi itu, nanti itu akan disampaikan oleh rekan kita yang lain. Nah, materi ini saya sarikan dari beberapa training yang saya pribadi ikuti dan modul pembelajaran antara lain dari Wageningen University, Belanda, kemudian ada Bina Tani Sejahtera, Urban Farming Seed Team, ada Fake Impact juga, dan ada juga dari Balitsa. Ya, saya sampaikan ini karena supaya semua literatur juga kan harus ada sumbernya. Nah, ini sumber materi kita pada kesempatan kali ini adalah beberapa lembaga ini. Baik, selanjutnya agar kita semua satu frekuensi dalam training, karena ini di training ya. Kalau training memang harus betul-betul kita apa yang kita sampaikan bisa ditangkap oleh teman-teman peserta, baik siswa maupun guru di sana. Karena ini adalah bekal untuk nanti mengikuti lomba urban farming. Nah, pada materi kali ini, peserta diharapkan yang pertama mengetahui dan memahami kegiatan yang dilakukan setelah transplanting atau pemindahan benih tanaman ke wadah tanam, pot atau polybag atau ke lahan. Nanti kan pas waktu pelaksanaan penanaman mungkin ada yang memiliki ide pakai wadah tanam, pot, polybag atau langsung di lahan, kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami aktivitas perawatan pada komoditas tanaman yang berbeda. Nah, jadi perawatan setiap tanaman
tergantung komoditinya ini akan berbeda satu dengan yang lainnya. Nanti kita ulas di sini sehingga teman-teman peserta juga bisa mengetahui dan memahami. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting, gongnya, mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan dalam mempertahankan kualitas tanaman sayur, vigor dan hasil produksinya. Jadi karena nanti itu akan kita nilai juga dari segi performa tanaman, kemudian ide kreativitas, dan juga kemenarikan dari setting urban farming yang akan dilombakan. Sehingga saya rasa ini sangat penting untuk teman-teman semua ikuti. Ya, artinya nanti yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah pengetahuan dasar. Secara teknis itu akan bisa sangat berbeda-beda tiap tempat. Ya, minimal kita tahu dasarnya tentang perawatan tanaman sayuran ini. Oke, baik. Ini garis besar. Ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Tapi karena akan ada 2 sesi, ini nanti akan saya bagi per subbab ini. Sesi pertama mungkin di penggunaan ajir, pemangkasan, merambatkan batang, polinasi, karena sebetulnya kan temanya pengairan dan pemupukan. Tapi kalau saya tidak sampaikan penggunaan ajir, pemangkasan, merambatkan, takutnya tidak lengkap gitu ya. Jadi saya sisipkan ini untuk semuanya juga bisa, karena sangat banyak sekali tanaman sayuran yang yang akan digunakan mungkin nanti ya di lahan masing-masing lewat demo plot di sekolahnya. Nah ini materinya. Lanjut. Nah ini kita sudah masuk ke materi sub pengajiran. Pengajiran ini memang kita butuhkan untuk beberapa komoditas tanaman, terutama yang membutuhkan perambatan. Ya, ini dapat diartikan juga ajir ini kerangka yang terbuat dari kayu atau logam ringan untuk membantu pertumbuhan tanaman sayuran yang menjalar atau semak. Seperti yang kita ketahui, banyak tanaman yang menjalar atau merambat ini butuh ajir, pengajiran, dan bentuk-bentuk ajir ini sangat bermacam-macam tergantung kebutuhan tanaman tersebut, tergantung sifat dan karakteristik tanamannya. Ini untuk gambaran saja ya. Nah, untuk memutuskan kita kapan pasang ajir, ini kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jenis dan famili tanaman. Untuk kukurbit dan legum, kukurbit itu timun-timunan ya, timun, kemudian oyong, paria, dan legum. Legum ini kacang-kacangan, karena ada kacang yang merambat ya, kacang panjang, kacang buncis juga merambat. Nah, opsi terbaik untuk kukurbit dan legum ini kita harus sudah siapkan atau sudah pasangkan ajirnya sebelum pindah tanam bahkan. Nah ini asumsi di lahan ya, tapi ini juga tidak akan jauh berbeda jika teman-teman semua nanamnya di pot atau polybag. Ini akan sama saja karena kehadiran ajir akan dibutuhkan walaupun si kacang panjang atau timun itu berada di polybag. Ya, kalau bisa sebelum pindah tanam ke lahan itu si ajirnya sudah dipasang. Ya. Tanaman merambat, jadi si kukurbit dan legum ini termasuk tanaman yang sangat cepat sekali pertumbuhannya. Ya. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti nih, kalau kita masang turus atau ajir ini setelah pindah tanam, kemudian akar serabutnya sudah mulai tumbuh, kemudian kita baru pasang ajir. Nah ini akan terjadi stres karena pasti akan ada luka di serabut akar. Sedangkan serabut akar ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, bagian vital dari tanaman yang memang berfungsi sebagai alat masuk pupuk, air, dan lain sebagainya. Bukan pupuk, maksud saya unsur hara ya. Nah, karena ini adalah vital, kalau luka justru itu juga akan menjadi sumber tempat masuknya juga mikroorganisme atau organisme lain yang kita tidak inginkan seperti jamur fusarium atau bahkan bakteri yang bisa masuk menginfeksi tanaman ya. Kemudian yang kedua Solanaceae. Solanaceae ini berarti golongan cabai, tomat,
kemudian terong, ya, dan lain-lainnya. Kentang juga Solanaceae ya. Nah, ini bisa dilakukan segera setelah pindah tanam, namun harus dilakukan secepatnya, sekitar 7-14 hari setelah pindah tanam. Karena apa? Karena ketika umur 14 ini rata-rata bunga, salah satunya tomat ya. Tomat itu sudah mulai muncul bunga di umur 14 hari, apalagi kalau nanti ada kecakaman kekeringan itu akan sangat cepat sekali, walaupun pembuahannya nggak langsung berbuah gitu ya. Tapi si titik apikel untuk bunga ini sudah mulai muncul. Nah, kalau ada efek stres dari penggangguan ajir kita yang dipasang setelah dia akarnya sudah kemana-mana, ini akan juga membuat tanaman tidak optimal. Ya, apalagi nanti juga kalau tomat itu kalau telat merambatkan ya, telat pasang turus itu juga agak kurang bagus, karena tomat ini dia itu tanaman yang nyemak gitu ya, bukan nyemak artinya pohon, tapi dia terdiri dari banyak sekali air, tidak seperti cabai, jadi sangat rentan sekali patah. Nah, dan kenapa ajir ini penting? Yang pertama, mendukung tanaman dalam kondisi angin kencang atau angin topan. Kemudian memaksimalkan ruang. Nah, memaksimalkan ruang. Kalau tidak pakai ajir, itu nanti timun itu cabangnya itu bisa kemana-mana. Kemudian sirkulasi udara, memantau hama dengan mudah. Ya, karena kalau tanaman merambat saling numpuk satu sama lain tanpa ada pengaturan ajir, itu juga akan sulit kita menemukan hama, karena hama itu sangat senang sekali bersembunyi di antara dedaunan atau apa istilahnya rumpun-rumpun yang rimbun. Kemudian mencegah buah menyentuh anak, salah tulis mungkin ya. Kemudian dapat memanen buah lebih mudah, contoh seperti melon ya, melon kita bisa gantungkan di ajurnya. Kemudian mudah untuk melakukan perawatan. Lanjut, nah ini beberapa cara ya di petani, tapi ini juga akan bisa diaplikasikan jika tanaman kita ditanam di pot atau wadah tanam yang lain ya. Karena apa? Karena urban farming ini adalah sebetulnya secara teknis budidaya sama saja seperti yang di lahan, itu tidak ada bedanya, persis sama sekali, hanya bedanya mungkin dari skala, kemudian iklim makro dan mikronya. Yang enaknya sih urban farming ini bisa kita kendalikan sebetulnya. Contoh misalnya kalau kita nanam terong di polybag, kita bisa tempatkan dimanapun yang mataharinya cukup. Kalau di lahan kan nggak bisa, masa harus dicabut gitu ya. Nah, intinya itu. Jadi apa yang dilakukan budidaya apapun yang dilakukan di lahan itu bisa ekuivalen dengan yang di sistem urban farming, karena hanya tempatnya saja yang berbeda, segala sesuatu sama. Jadi nanti saya kasih contoh juga, ini ajir yang bentuk A seperti ini, kemudian untuk terong ada yang cukup hanya sebatas lurus begini. Ya, terong ini cukup begini cukup ya. Ada juga kacang dan yang lain-lainnya. Tomat, ya tomat bisa seperti ini. Nah, lalu ini pada tanaman cucurbit. Nah ini, kalau mungkin nanti ada yang ingin menanam tanaman rambat, sebetulnya SMK Subang ini yang pengalaman ya, dia bikin pergola. Pergola itu terowongan ya, terowongan labu, terowongan paria. Nah ini bisa menggunakan tanaman-tanaman yang rambat, paria contohnya atau oyong. Nah tapi kalau tergantung pergola terowongan ya, nanti mau seperti apa. Saya sarankan sih pakainya labu madu atau labu air, labu rumah ya. Jadi bisa, karena dia perambatannya sangat jauh sekali. Labu madu itu bisa sampai 4-5 meter. Jadi kalau ditemukan itu bisa jadi pergola yang bagus. Ya ini untuk inspirasi aja. Nanti silahkan aja. Saya nggak kasih lihat contekannya ya. Berimajinasi saja nanti tiap SMK ya. Sengaja saya nggak lihatkan. Kebetulan ada foto-fotonya. Nah seperti ini, ada yang pakai jaring seperti ini. Kemudian ada yang betul-betul pergola parah-parah seperti ini. Jadi buah itu berada di atas menggantung.
Ya, untuk timun hanya seperti ini juga udah oke, karena timun 2 meter, 2,5 meter paling panjang sih sebetulnya timun. Ya, lanjut. Nah, setelah tadi kita bahas aja, sekarang kita bahas pemangkasan. Nah, pemangkasan dalam artian memotong bagian tanaman untuk mendorong percabangan lateral atau tujuan tertentu yang lainnya. Jadi tidak hanya untuk memancing atau merangsang si lateral. Cabang lateral itu cabang yang berada di ketiak ketiak cabang yang lain ya. Jadi ini misalnya cabang utama, kemudian ada ketiak keluar seperti ini, di ketiaknya ada muncul, itulah cabang yang biasanya di beberapa tanaman itu adalah tempat keluarnya bunga atau bakal buah itu di situ. Ya. Nah, ini gambarnya memang ilustrasinya tomat. Tujuannya mendorong pertumbuhan cabang lateral, mengontrol ukuran tanaman. Kadang-kadang kita juga ingin tanaman cabai kita tinggi gitu ya. Ada beberapa petani yang memang pengen figur si cabai ini tinggi, jadi digunakanlah teknis perempelan. Nanti kita akan lihat seperti apa untuk di cabai. Kemudian menghindari penyebaran penyakit, perlu kita ketahui beberapa tunas air ini perlu kita buang karena tidak produktif sebetulnya, malah akan menghabiskan energi si tanaman itu. Kalaupun ada, dia itu sebenarnya fungsinya tidak terlalu vital. Nah, makanya kita kurangi untuk apa? Untuk tidak juga memboroskan energi si tanamannya. Kemudian meningkatkan ukuran dan kualitas buah. Ini terjadi di melon misalnya atau labu. Jika kita ingin melon kita seragam atau semangka ya sama, ingin tanaman kita seragam, panennya serempak, kemudian buahnya juga besar, tentunya kita juga harus mengorbankan buah-buah yang lain. Ya, itu tujuan kenapa tujuannya ada meningkatkan ukuran dan kualitas buah. Karena melon itu yang optimal memang satu pohon itu satu. Walaupun ada beberapa varietas yang bisa dibuahkan 2 per pohon. Termasuk juga semangka. Ya, kemudian memudahkan pengelolaan tanaman dan seterusnya. Nah, ada juga pemangkasan yang memang bertujuan untuk menghilangkan hama atau penyakit atau serangan-serangan gejala penyakit yang memang kita tidak inginkan, supaya tidak merembet ke bagian tanaman yang lain. Contoh di sini saya kasih contoh, ini tomat. Ada tomat ini kelihatannya sih terserang ulat atau apa ya. Kemudian daunnya juga sudah mulai menguning, terkena jamur dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini bisa kita bersihkan tanpa mengganggu tanaman tersebut. Nah, kemudian ada juga di kembang kol, ini ada paria ya, kemudian ini ada tomat juga. Lanjut. Nah, ini contoh, ini saya kasih contoh ya, ini untuk terong. Terong itu biasanya ini di petani ya, di petani. Si terong ini dilakukan pemangkasan cabang air di bawah percabangan Y. Jadi kalau terong itu khas ya, Solanaceae itu khas, itu nanti akan ada cabang Y seperti ini. Nah, jadi cabang daun tunas air yang ada di bawah cabang Y atau V lah ya, V ini dibuang. Nah, ini kan kosong nih, tidak ada nih. Ini tadinya ada daun di sini. Ini di sini ada daun, tapi kita pangkas. Supaya apa? Supaya si tanaman ini meninggi. Lalu kemudian si buahnya, si calon buahnya ini tidak terganggu. Ya, karena si terong kadang-kadang kalau dia lagi pembesaran buah terus ada pengganggu, misalnya si buahnya itu jadi bengkok. Itu kadang-kadang memang dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya yang pas dia tumbuh itu membuat dia terganggu. Nah, ini untuk di terong. Kemudian di cabai, ya di cabai ini khas juga sama, di cabai juga. Jadi di bawah, jadi kalau diilustrasikan cabang utama itu seperti ini cabai ya. Nah, ini akan menjadi 2 cabang sekunder, ada 1, ada 2. Ini biasanya di bawah sini ini muncul tunas-tunas kecil, tunas air. Nah, inilah yang tadi saya maksud. Si tunas air ini kalau tumbuh juga nggak produktif amat.
Ya, jadi boleh kita apa istilahnya kita buang. Nah, untuk tujuan tertentu untuk pemangkasan, yang penting ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan gunting yang tajam dan bersih, ya, karena bisa jadi aktivitas pemangkasan Anda ini justru menularkan penyakit dari satu pohon ke pohon yang lain. Intinya sih begitu. Jadi kalau bisa gunakan gunting yang tajam dan bersih. Kemudian bawa ember atau wadah apapun untuk mengumpulkan bagian yang dibuang. Jadi jangan sampai kita buang di lahan. Ya, kemudian buang bagian yang dipotong dengan benar. Hindari pemangkasan pada musim hujan karena memang setelah dipangkas itu kan terjadi luka di tanaman ya. Kalau terjadi luka, kemudian ada air hujan, lembab, terinfeksi, akhirnya kena penyakit. Intinya sih ke arah situ. Oke, selanjutnya ini ada perambatan dan pengikatan. Beberapa tanaman rambat ini harus kita lakukan pengikatan. Ya, terkadang juga dia kita sebutnya itu yang buat merambatnya itu dia juga tidak kuat untuk mengikat ajir, sehingga perlu dilakukan pengikatan. Kalau yang rambatkan ini ada timun, kemudian kacang-kacangan, timun-timunan ya, kukurbit, tidak hanya timun, ada pari, ada oyong dan sebagainya. Kemudian yang harus kita lakukan pengikatan batang ini Solanaceae, terong tadi ya, kemudian tomat, cabai. Saya yakin lah kalau teman-teman siswa SMK Pertanian sudah mengerti ya kalau saya nyebutkan kukurbit, legum, Solanaceae, itu tanaman primer semua, itu sepertinya sudah tahu semua. Ya. Nah, ini membersihkan bedengan dan parit, menghindari batang dan cabang menyentuh tanah, memastikan batang dan cabang tumbuh ke arah yang diinginkan. Nah ini kadang-kadang si timun kalau kita tidak melakukan pengingatan itu dia kemana aja. Ya, si percabangan ini kita harus arahkan. Di melon juga sama, melindungi tanaman dari angin yang kencang, jadi supaya tidak roboh gitu ya. Nah ini kalau pengikatan di Solanaceae ini, kalau pengikatan seperti ini, pengikatannya ini tomat. Nah, cara pengikatan mungkin di dasar agronomi juga dipelajari ya teman-teman SMK. Ini kita sebutnya angka 8. Jadi jangan sampai mengikatnya seperti mengikat ngikatnya silang seperti ini, jadi supaya tidak bertemu antara si ajir dengan batang utama tomat. Ya, jadi angka 8 seperti ini. Ini umum dilakukan dimanapun seperti ini. Ya. Dan ini juga bisa seiring tumbuh, ini tomat juga perlu pengikatan sampai atas. Si tomat ini ya, karena si tomat ini memang batangnya sangat sukulen, dia mudah patah, kena angin juga bisa patah. Ya. Nah kemudian ini sebetulnya bisa dia boleh saya sampaikan atau tidak sih sebenarnya, tapi ini untuk pengetahuan aja ya. Jadi ada beberapa komoditi yang memang harus dilakukan polinasi bantuan atau penyerbukan ya. Nah, intinya seperti ini. Kalau saya terangkan mungkin akan sangat panjang sekali, tapi intinya begini, polinasi atau penyembuhan ini sangat penting di beberapa komoditi yang memang sangat bergantung terhadap serangga dan angin dalam perkawinannya atau istilahnya penyerbukannya. Ya. Jadi ada yang cara alami yang serangga dan angin yang tadi saya ceritakan. Ada juga yang buatan campur tangan manusia. Kalau teman-teman SMK sekalian pernah menanam semangka dan semangka itu non biji, nah kalau semangka non biji ini sepertinya agak sedikit wajib untuk kita bantu melakukan penyerbukan, karena kalau kita tidak diserbuki, kalau kita tidak disilangkan dengan bunga dari semangka yang berbiji, nah, ya kalau boleh saya terangkan bahwa semangka non biji ini, karena kalau tidak diserbukan itu akan tetap menjadi ada bijinya gitu, maksudnya sih ke arah situ. Ini akan ada juga istilahnya ya gen-gen haploid dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau itu akan lebih banyak diterangkan di budidaya semangka deh, karena ini kita masih umum ya. Dan saya juga nggak tahu ini yang semangka masuk ke komoditi untuk dilombakan atau enggak.
Nah, kemudian yang tadi ya sudah kita menerangkan tentang aktivitas kultivasi budidaya, khususnya tanaman sayuran yang perlu perlakuan khusus, pengajiran, kemudian pemangkasan dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke pentingnya air pada tanaman. Berapa menit lagi ya Bu Ella supaya saya enak nyeplitnya ini? Iya. Nah, Bapak sampai jam 1:40 Pak. Berarti kira-kira ada waktu 13 menitan lagi. Oke, sip. Cukup. Insya Allah cukup. Enggak 13 menit ya? 8 menit, 8 Pak. menit, oke. Iya. Siap. Boleh Bu. Nah ini saya terangkan dulu tentang pengairan. Ini pentingnya air pada tanaman. Seperti yang kita ketahui ya, tanaman sangat membutuhkan air. Bagaimana juga 3 komponen utama, ya CO2, air, sinar matahari, dan juga klorofil yang ada di tanaman tersebut ini menunjang aktivitas fotosintesis. Nah, tanaman sayuran ini hampir 90% badannya itu air, sukulen lah. Sehingga air sangat dibutuhkan sebagai pembangun badan si tanaman ini. Lalu kemudian yang tadi saya ceritakan ini bahan penting dalam fotosintesis, mengangkut mineral dan nutrisi ke seluruh tubuh tanaman, menjaga tanaman tetap berisi dan tegak, kemudian mengatur suhu tanaman tersebut. Sehingga sangat penting sekali kita menjaga air ini tersedia untuk tanaman. Nah ini kalau di lahan sih mengecek kelembaban, karena kelembaban akan bersinergi dengan ketersediaan air di tanah. Ya, ini juga diceknya seperti ini. Kemudian, nah ini sebetulnya sih ini ya cara mengukur kelembaban tanah aja. Nah ini mungkin nanti bisa bisa dipelajari nanti mungkin materinya akan kita share. Nah yang paling penting adalah ini bagan ini saya dapatkan dari teman-teman di Yayasan Bina Tani Sejahtera sebetulnya ya, dari Wageningen dan Vegimpact juga. Ini yang biasa kami sampaikan ke petani. Jadi tekstur tanah dalam melakukan frekuensi dan kuantitas irigasi. Jadi kalau si tanah ini kan macam-macam nih di tempat di masing-masing tempat. Nah ini kita perlu ketahui sifatnya seperti apa terhadap air. Ya, yang pertama tanah liat. Ini tanah liat kita lihat ini adalah daya apa ya istilahnya, daya tembus air porositas ya. Ini yang biru ini kita lihat ya. Nah, jadi kalau ibaratkan ini adalah perakaran, kalau di tanah liat air itu sampai sini. Nah, resikonya adalah pertama si akar itu bagian akar yang menyerap air itu berada di ujung sini. Jadi kemungkinan akar yang di sekitar sini saja nih yang dapat, sedangkan yang agak dalam nggak dapat. Kemudian ini tanah lempung berpasir, sandy loam, kemudian dia bisa sampai agak dalam sedikit. Nah kalau pasir ini lebih jauh lagi kalau pasir. Resiko pasir itu ya si airnya lewat, jadi sempat diserap lewat. Mudah-mudahan kemarin Kang Iqbal sudah menerangkan bagaimana kita memodifikasi karena kita nanamnya di urban farming di pot. Saya rasa pencampuran media ini sangat penting ya, karena ya ini tadi kalau kita di tanah yang sudah terbentuk seperti ini, tanah liat, nggak masuk airnya. Tanah lempung ya masih oke sedikit, tapi tetap aja masih ini. Nah, kemudian di tanah berpasir sampai dalam airnya tapi lewat. Jadi intinya kita harus memahami ke arah sana. Nah, tipsnya sebetulnya dari bagan ini kita bisa lihat bahwa gunakan lebih sedikit air pada tanah berpasir, namun disiram lebih sering dibandingkan tanah lempung berpasir dan tanah liat. Nah, intinya sih itu. Jadi bagan ini menerangkan tentang sifat-sifat tanah dalam merangkak, memegang atau memanfaatkan air. Oke. Nah, pengairan juga, apalagi kalau kita memang di polybag atau di sekitar rumah, ini bisa kita aturkan ya pengairannya. Bisa kita lihat di sini, kalau untuk tanaman-tanaman tertentu, kapan butuh air banyak dan kapan boleh tidak diairi, ini di sini adanya.
Nah, jadi kita perlu tahu periode kritis. Periode kritis ini periode yang memang betul-betul membutuhkan air tersedia. Kacang itu pada fase berbunga, brokoli pubis, bunga kol ini brassica ya, pembentukan buah awal dan pembesaran ini sangat butuh air. Jagung, ini tasseling, silking. Tasseling itu bunga jantan, silking itu yang tongkolnya itu ya, bunga betina. Penyerbukan, ear filling. Kemudian ada kukurbit, ada fase berbunga, pertumbuhan, dan seterusnya sudah bisa dibaca di sini ya. Ini sangat penting untuk menjaga. Jadi jangan sampai pada periode kritis justru si tanaman ini nggak dapat air. Nah ini akan ada efek-efek tertentu. Nah ini hubungannya kebutuhan air tanaman dengan faktor iklim. Kalau sinar mataharinya istilahnya cerah tanpa awan, gitu ya, ini butuh air agak banyak dibandingkan kalau misalnya sinar mataharinya berawan, ya, tidak ada matahari misalnya, ini aman, cukup lembab. Kemudian suhu udara, kalau panas butuh air yang banyak, sejuk, nggak terlalu banyak. Kelembaban kalau rendah, ya kalau istilahnya kalau kelembabannya rendah ini butuh air yang sangat tinggi. Kalau kelembabannya tinggi tidak terlalu banyak air yang dibutuhkan. Kecepatan angin juga sama, karena ini sangat berpengaruh semuanya. Nah, tahapan kritis dari tanaman untuk stres air. Nah, saya ngambil contoh tomat deh. Ini tahapan vegetatif 2 minggu setelah transplantasi. Jadi bukan harus terus-terusan disiram, takutnya malah kelembabannya terlalu tinggi ya. Tapi yang paling penting adalah kata kuncinya, jika memungkinkan jaga tetap lembab pada tiap tahap agar aman ya. Di tomat tahap vegetatif berarti 2 minggu setelah transplantasi, kemudian ada tahap berbunga ya, pas lagi berbunga nih, jaga aja si tanahnya atau si media di potnya bisa lembab, tidak perlu becek ya, tapi lembab. Kemudian tahap berbuah, nah tahap berbuah ini cukup butuh air yang stabil ya, dan si tanahnya lembab. Oke, maaf Pak, Ya. sekitar 2 menit lagi. Oke, baik. Terakhir saya ini aja. Ini nanti kalau memang tidak tersampaikan bisa diulas lagi ya. Barangkali ini hubungannya efek dari tekanan air. Nah, jadi kalau kelebihan air si tanaman sayur itu seperti apa? Kalau kelebihan air seperti apa? Nah, ini ya. Ini juga sama, ada salansai, labu. Nah, kapan waktu menyiram tanaman? Baiknya, ini rekomendasi dari Wageningen sebenarnya. Dini hari sekitar jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Itu maksimal jam 9 pagi berarti kalau di kita ya. Karena suhu udara rendah, tubuh tanaman sejuk dan dalam keadaan baik untuk menerima air. Nah, karena dia akan melakukan fotosintesis dari jam 9 ke atas. Nah, kalau airnya tidak ada akan sangat menyulitkan. Nah, ini yang harus dihindari, justru menyiram sore hari ternyata tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena suhu udara tanaman sedang mengalami pendinginan, tidak ada matahari untuk mengiringkan tetesan air. Kalau terjadi kelebihan air, justru akan bertemu kelembaban ketika air banyak masuk ke malam ya udah berarti seperti itu aja sampai pagi. Nah ini yang terkadang kita ya memang ada plus minusnya sih. Kalau mungkin nyiram di siang hari atau di bawah jam 9 itu terkadang digunakan oleh petani untuk aktivitas yang lain kan ya, tapi memang secara riset jam-jam segitu tuh harusnya dihindari. Nah, oke. Sip, seperti itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengairan. Sebenarnya masih banyak tentang irigasi, tapi nanti saya ulas aja sebentar. Silakan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Deki Budiman yang telah menyampaikan materinya. Sangat menarik ya, juga berhubung waktu ya, padahal mungkin kita juga adik-adik ya penasaran ya. Gitu, dan kita juga baru tahu, maaf ya, kenapa sore hari nggak boleh disiram begitu. Oke, iya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan adik-adik atau peserta diklat online mengajukan pertanyaan di chat
pertanyaan atau komentar silakan. Nanti kami akan memberi kesempatan kepada perwakilan sekolahnya untuk menyampaikan secara langsung kepada pemateri atau presenter perwakilan dari sekolahnya masing-masing aja. 3 orang saja jadinya. Oke? Oke, silahkan. Iya. Baru ada pertanyaan. Iya, baru ada 1 pertanyaan. Boleh, boleh. Saya bacakan saja dari SMK Cibadak ya, Pak ya? Boleh. Halo? Iya, SMK Cibadak, kebetulan anak saya. Ini dari Wildaningsih. Pertanyaannya, mengapa dengan memangkas bagian pucuk tanaman, daunnya menjadi tumbuh lebih rimbun? Ya. Iya, sekali lagi, mengapa dengan memangkas bagian pucuk tanamannya justru daun-daunnya akan menjadi lebih rimbun? Oke, itu saja mungkin. Apa langsung dijawab atau bagaimana Pak tekniknya? Boleh Bu, kalau mungkin ada yang lain juga sekalian, biar saya sekalian jawabnya, nggak apa-apa. Atau Iya. atau baru 1 masuknya? Enggak, ada lagi Ada dari SMK 5 Jember. Ya. Apa metode pemasangan ajir yang paling tepat untuk tanaman lambat? Oke. Metode pemasangan ajir itu dari Ferry. Oke. Selanjutnya ada dari SMKN Batu. Batu Malang ya. Dewa Rezandi. Pertanyaannya, Pak, semangka lebih bagus dibeli ajir apa tidak? Katanya. Kalau semangka, bagusnya dibeli ajir atau tidak? Mungkin itu saja dulu, Pak. Kita aja dulu. Okay. Baik, kita jawab ya. Untuk yang pertama yang dari SMK Cibadak ya, mengapa dengan memangkas bagian pucuk tanaman daun-daunnya menjadi tumbuh lebih rimbun? Barangkali bukan rimbun ya, tapi dia ideal. Ya, kalau rimbun kan kesannya berlebihan, itu rimbun gitu. Nah, karena si tunas, jadi gini ceritanya. Kalau di sistem translokasi air, karena kunci dari persebaran nutrisi tanaman itu kan adanya di air, ya kan? Adanya di air. Jadi ketika si pucuk atau tunas air yang ada di bawah ini kita istilahnya kita matikan, kita petik, ya. Ini otomatis si jalur penyebaran nutrisi ini langsung ke cabang utama. Maka si cabang utama inilah yang kemudian mendapatkan manfaat dari nutrisi sebanyak-banyaknya. Berbeda jika tunas air kita biarkan, ya. Tunas air posisinya tumbuh paling dekat dengan tanah, otomatis jatah nutrisi yang akan disebarkan ke seluruh tanaman itu yang dapat tunas air dulu. Nah, kebetulan si tunas air ini memang sangat banyak sekali membutuhkan energi, karena seperti pada umumnya tunas ketika tumbuh ini memerlukan energi yang sangat banyak, ya. Jadi ketika dapat nutrisi, terlewati oleh nutrisi, ya sudah dihabiskan oleh dia. Nah, ini yang menyebabkan si tanaman yang di bagian atas, tunas-tunas atas ini bisa tumbuh, karena yang di bawahnya ini enggak ada. Jadi seperti itu. Akan bisa dibedakanlah antara cabai yang dipangkas dan yang tidak. Itu pasti yang dipangkas akan vigornya akan lebih tinggi, posturnya akan lebih tinggi dibanding cabai yang tidak, yang tanpa dipangkas. Ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian Kang, itu kan Pak, itu kan si tunas air yang di bawah juga nanti akan ada bunganya. Iya. Kan juga akan ada buahnya, iya juga. Ya, tapi si buah ini tidak akan optimal bentuk maupun apa istilahnya ya, bobotnya. Yang optimal itu memang yang jika si percabangan jika si tunas bukan pentil, kalau saya bahasanya pentil apa ya? Bakal buah ini berada di batang setelah cabang utama. Ini akan sangat berbeda sekali. Ada beberapa petani yang tanpa dipangkas, ada yang dipangkas, itu tergantung selera sebetulnya. Tapi yang ingin optimal memang
kita sarankan sih untuk dipangkas. Jadi gitu ya. Jadi bukan rimbun, lebih kepada ideal. Posturnya lebih ideal. Gitu. Kemudian yang kedua ada ini ya, ajir. Metode pemasangan ajir yang paling tepat untuk tanaman rambat. Nah, tergantung tanamannya. Contoh, kalau timun, rata-rata kita tahunya timun itu si ajirnya itu berbentuk A, ya. Jadi si bambu ketemu di ujung. Nah, ini yang umum dipakai oleh petani di mana-mana. Tapi sebetulnya menurut riset, yang paling bagus itu adalah tidak bertemu ujungnya, melainkan diginikan. Ya. Jadi seperti angka X. Kelihatan nggak ya kalau saya? Ini bukan Anang dan Asanti ya, bukan. Tapi si ajir ini berbentuknya X, cuman si X-nya ini titik ketemu X-nya ini di bawah. Saya agak kesulitan sih kalau ngeliatin gambar, tapi intinya begitulah. Nah, yang paling ideal untuk timun sebetulnya itu, tapi sulit dalam keadaan banyak angin. Itu. Jadi kita pernah melakukan riset, jadi si ajir yang seperti ini dan ajir yang seperti ini, karena kami kan produksi benih itu kan dari tanaman juga. Kalau kita mau menghasilkan timun, ya dari tanaman timun juga kan. Produksi benihnya pengen banyak kan, buahnya harus banyak. Ketika kami pakai begini, ini produksinya naik sampai 1,5 kali lipat. Tidak sampai 2 kali lipat, tapi 1,5 kali lipat. Nah, tapi itu kan bisa disimpulkan bahwa itu adalah cukup optimal untuk kondisi si timun. Nah, melon beda lagi. Melon dengan timun satu famili cucurbit, tapi dia pengennya si ajirnya itu begini. Sistem H, ya sistem H. Yang sih kita bisa meraktekin nih yang sistem A sama sistem H di melon seperti apa. Yang jelas produktivitas melon itu sejauh pengamatan pribadi saya lebih bagus yang ajirnya yang begini, berdiri tegak. Kalau kami biasanya nyebutnya H karena ini nanti ada palang ke sini ya, jadi H. Di sini ada ajir lagi ke sini, tapi dia berdiri seperti ini. Dan kalau seperti ini tidak cocok untuk timun. Ya ini artinya masing-masing komoditi juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sih intinya itu. Jadi mana yang terbaik sebetulnya tergantung dari tanaman itu. Ya gitu ya dari SMK Cibadak. Kemudian ini dari SMKN 2 Batu ya. SMKN 2 Batu betul. Pak, ya. Semangka lebih bagus diberi ajir apa tidak? Oke. Kalau untuk skala besar, petani besar biasanya nanamnya hektaran. Saya jarang melihat semangka pakai ajir. Belum pernah petani konvensional tapi ya. Nah, tapi kalau semangka untuk supermarket ada di beberapa tempat memang pakai ajir. Nah, karena apa? Karena si semangka untuk supermarket dia butuh buah yang mulus ya, dari kalau hijau-hijau semua. Ini tidak akan didapatkan kalau semangkanya tanpa ajir. Jadi kalau semangka diselonjorkan begitu, kita pasti menemukan si pantat buahnya ini ada putih kan ya? Iya. Ya, ada putihnya dan itu spek supermarket nggak mau. Ya, bagi kita mah semangka mau ada putihnya mau enggak, yang penting semangka yang penting manis kan gitu. Tapi ternyata pasar supermarket yang pinginnya ini mulus. Nah, si buah semangka kenapa ada putihnya itu karena kan si semangka ini didudukan di atas jerami atau tanah. Ya, si buah semangka ini dari mulai tumbuh sampai dia besar ini sering dibulak-balik gitu ya, agar tidak terlalu putih si pantatnya. Mohon maaf ini saya nyebut bahasa itu karena bingung mau nyebut istilah apa ya. Tapi yang jelas si semangka ini pasti ada bagian yang tidak hijau gitu. Intinya sih itu. Jadi pakai ajir apa bisa? Jawabannya sangat bisa. Karena beberapa petani yang memang punya pasar eksklusif dan semangkanya juga tertentu ya. Ada semangka yang memang tanpa lurik tapi dia hijau banget, itu masuk di beberapa modern market. Nah, itu inginnya tidak ada putihnya sehingga dia digantung. Digantungnya pakai apa?
Yang saya lihat sih digantungnya itu pakai keranjang apa tali yang keranjang. Kalau teman-teman pernah beli lengkeng itu ada keranjang apa ya, keranjang bukan keranjang hard keranjang ya, tapi ya buat lengkeng lah gitu ya, seperti itu yang dipakai. Ya gitu ya. Seperti itu Bu. Kalau semangka memang bisa karena dia kukurbit. Itu sangat bisa. Untuk dirambatkan. Ada lagi Bu? Iya. Sesuai dengan janji saya, Pak ya, tadi kan saya mempersilahkan kepada siswa untuk bertanya secara langsung. Jadi akan di-unmute-kan oleh kita ya. Oh iya, Pos atau langsung ya. Oke. Bukan karena anak saya sebagai penanya, tapi menurut saya ini salah satu pertanyaan yang menarik dari Sarah, SMK Cibadak. Silakan Sarah. Bisa bicara langsung, Sarah bertanya kepada Bapak. Nanti saya memberi kesempatan ke sekolah lain juga yang kira-kira pertanyaannya menarik. Silakan Sarah. Di sini saya bacakan aja ya Sarah ya pertama. Suara mikrofon. Halo? Ya Ibu. Ya silakan langsung bertanya kepada Bapak Deki ya. Bertanya masalah penyiraman. Ya. Maaf izin bertanya, kan waktu penyiraman jam 5 sampai jam 9 pagi apa ya? Ini masih ada petani yang menyiram di siang hari gitu Bapak, jam 12 gitu. Tapi tidak ada pengaruh terhadap tanaman tersebut Bapak. Itu kenapa ya Pak? Ya. Terima kasih. Jam 12 masih menyiram. Ya, makasih Sarah. Tapi tidak pengaruh apa-apa katanya Pak. Oh iya. Kami juga di sekolah kadang begitu juga. Oh iya. Siramnya jam 10, jam 11 sih. Jadi bagaimana? Hubungannya dengan yang tadi rekomendasinya memang jamnya jam-jam segitu. Tapi kondisi tertentu jika sangat panas, jangankan sekolah ibu, perusahaan kami juga itu nyiram itu jam 1 siang Bu. Kalau memang itu cuaca sangat panas daripada ngambil risiko, ya kita berupaya bukan untuk secara sporadis ngasih air tidak, tapi menjaga kelembabannya. Ya memang kalau bisa. Kalau penyiraman di siang hari, yang teknisnya sebetulnya ada di teknis selanjutnya nih di irigasinya sebetulnya. Nah, yang paling baik adalah dengan tidak menyiramkan secara langsung ke tanamannya, karena dia karena dia posisinya ini sedang melepaskan kalau boleh disebut sih transpirasi Bu. Jadi dia sedang melakukan transpirasi nih. Ketika dia sedang melepaskan air, ya kita tiba-tiba kita Jadi yang paling baik memang. Tapi di sisi lain, ketika panas, si tanaman ini di bawah ini nggak ada air di tanah. Makanya kita kasih air, tetapi lewat flow, lewat aliran. Kalaupun mau disiram, boleh. Ya disiram medianya saja, nggak usah sampai. Medianya. Kalau Cibadak ini di mana Bu? Di Ciamis Sukabumi ya? Cibadak Sukabumi Pak. Oh, Kabupaten Sukabumi. Ya. Kalau kata ketinggiannya sekitar 400 lah, 600. MDPL. Ya. Ya kalau kata Pelabuhan Ratu dekat, Pak. Oh, Pelabuhan Ratu ya. Kalau kata orang Sukabumi mah takut hareeng gitu Bu, tanaman disiram atas. Jadi boleh dilakukan penyiraman siang hari, tapi diupayakan memang ke medianya gitu. Memang sangat sering sekali kami juga Bu melakukan penyiraman. Apalagi kalau bawang ya, bawang merah itu dari jam 11 siang sampai jam 2 siang itu disiramnya itu. Ya, seperti itu Sarah ya. Iya. Oke, terima kasih. Gimana Sarah? Ya, mudah-mudahan puas ya. Nanti mungkin materinya akan dikirim ya Pak ya? Ke kami, ke siswa. Oke. Selanjutnya saya mempersilakan. Iya, mempersilakan kepada Muhammad Sahar Ramadhani dari SMKN 5 Jember. Silakan Muhammad Sahar. Halo. Halo. Boleh di unmute kan? Bisa. Iya.
Nah, nah gini Pak, Ya. jika kelembapan terhadap tanah sangat tinggi, apakah berpengaruh terhadap tanaman? Oke. Jika tanah sangat tinggi kelembabannya, katanya, Kelembaban ya. apakah berpengaruh terhadap tanaman? Ya. Semuanya memang kalau yang berlebihan itu pasti ada pengaruhnya, baik ataupun buruk ya. Tapi kadang-kadang kalau berlebihan ini buruk. Kelembaban itu memang apa ya istilahnya, kita patokannya gini deh, kelembaban ini karena kita nggak punya alatnya ya. Kalau tadi saya kan nampilin ada alatnya supaya mengukur si tanah ini kelembabannya seperti apa, sehingga tindakan pengairan seperti apa yang harus kita lakukan kan. Tapi kalau secara kasat mata, kelembaban ini kita artikan sebagai posisi si tanah ini tidak terlalu jenuh air, tidak kekurangan air. Kalau bahasa pertaniannya mungkin teman-teman sudah tahu lah, kapasitas lapang ya, kapasitas lapang. Nah, karena kita nanamnya di polybag, mengukur kelembaban atau kapasitas lapang, ini kelembaban dengan kapasitas lapang ini akan sinergi walaupun daya ukurnya berbeda, tapi biasanya sih indikasinya sama. Ya. Jadi teman-teman setiap melakukan penyiraman, kalau bisa, misalnya potnya yang dipakai, polybagnya itu 10 diameternya 20 cm misalnya. Isi semuanya dengan media. Ini untuk tahu kapasitas lapang. Hanya dibolongin dulu nih. Kita isi air sampai penuh. Nah, ketika ada air yang keluar, di stop. Nah, berapakah air yang tadi kita masukkan di situ? Itulah berarti kapasitas lapang titiknya itu di situ. Nah, satu-satunya cara memang seperti itu. Jadi menjaga, karena kita nggak tahu si tanah ini lembab atau enggak. Tapi kalau saya sih biasanya kita ini aja lah, masukkan gitu ya ke tangan kita ke polybag, ke tanahnya, karena biasanya di tanah di polybag kan nggak terlalu keras-keras amat. Oh ini kita harus siram misalnya. Nah, kita siramlah dengan yang tadi, dengan dosis yang sudah kita ketahui bahwa kapasitas lapang si pot itu seperti itu. Nah, itulah indikasi dari kelembaban. Nah, kalau kelembabannya tinggi seperti apa? Berarti si polybag ini airnya terlalu jenuh, airnya sampai ke atas. Air netes di bawah, ada yang tergenang di atas, itu berarti sudah bisa dipastikan kelembabannya sangat tinggi. Kelembaban yang sangat tinggi ini tidak tidak baik sebetulnya untuk tanaman, terutama yang bagian di akar. Nah, kelembaban ini juga akan memicu bakteri berkembang, ya, jamur juga lebih cepat berkembang, sehingga kelembaban ini memang jangan terlalu tinggi, ya. Intinya sih seperti itu. Banyak kasus di petani, dia nyiramnya normal, istilahnya tidak terlalu becek, tapi terjadi layu. Ya, ini juga bisa disebabkan karena kelembaban, karena si bakteri ini yang bisa mengakibatkan tanaman kita terserang. Kalau bakteri ya, kalau mikroorganisme itu adalah populasinya. Yang namanya mikroorganisme itu di mana-mana ada, di tanah manapun ada. Tapi yang bisa menginfeksi kita adalah di populasi tertentu. Nah, populasi naik ini ketika ada kelembaban. Makanya kalau bisa ini nanti juga akan dibahas pasti oleh Mas Arga mungkin atau Mbak Rike ya, nanti akan dibahas tentang kelembaban hubungannya dengan populasi si mikroorganisme merugikan yang ada di tanah. Intinya itu, kelembaban tanah tinggi juga kurang baik. Oke, iya, terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan Muhammad Sahar puas ya dengan jawaban dari Bapak Deki. Berhubung waktu Pak sudah menunjukkan jam 2. Padahal itu soalnya pertanyaan baru 5 pertanyaan dari banyak pertanyaan ya. Ini ada berapa nih? Ada 18 pertanyaan. Masih banyak sekali yang belum terjawab. Jadi berhubung waktu, nanti adik-adik ya yang belum terjawab, mungkin atau bagaimana Pak caranya? Apa mau disampaikan? Gini aja, nanti saya minta pendapatnya Bu Lili aja, mau ditimpun apa bagaimana? Betul. Soalnya kadang anak yang bertanya itu ingin betul tahu jawabannya bagaimana gitu. Penasaran mungkin mereka ya. Oke. Alhamdulillah antusias banget ya mereka untuk bertanya.
Sekarang untuk jam 2 pada sesi yang kedua ya Pak ya. Oke. Masih dari SWIS ya, SID Indonesia. Masih Bapak Deki mungkin Pak ya? Masih. Materinya Iya. masih. Iya, silakan Oke. Pak, dari jam 2 sampai jam 2:30, 30 menit kami persilakan waktunya. Terima Oke, kasih. saya Silakan. share screen dulu ya. Ada. Oke, tadi sampai ini sampai sini ya. Oke. Ini sedikit aja kita ulas ya, ini sistem irigasi. Tadi biar teman-teman juga ada gambaran seperti apa irigasi. Sistem irigasi ini ada menyiram dengan tangan, irigasi overhead sprinkle, permukaan, irigasi tetes atau drip irrigation dan lain sebagainya. Ya, ini tipe-tipe metode irigasi. Ada yang disiram langsung, ada yang yang saya tadi sebutkan ketika siang hari ini harusnya sih memang seperti ini saja, dikasih lab gitu, di lab airnya itu dimasukkan ke area lahan. Kalau di lahan gitu ya, kalau di pot mungkin ya diupayakan tidak kena dengan tanamannya. Menyiram dengan tangan, nah ini keuntungan dan kerugiannya, irigasi overhead. Oke, tapi kalau saya ulas ini nanti waktunya tidak akan cukup ya. Ini irigasi tetes. Saya rasa irigasi tetes ini yang sudah mulai memasyarakat di kalangan petani juga banyak. Saya rasa kayaknya di semua SMK harusnya memang sudah mengenal drip irigasi ini karena sangat efisien sekali. Ya, nah lihat di hemat air sampai 90%, 90% air itu akan tergunakan. Jadi hemat sekali air. Ya, kalau yang lain di bawah 60% ini air itu banyak terbuang. Ya, nah ini sih gambaran saja ya. Nah, kalau nanti di lomba juga ada yang pakai seperti ini, kayaknya keren juga nih. Metode pakai apa istilahnya dengan drip irigasi ini. Sesederhana ini kan sederhana kan? Sederhana. Ada yang pakai sistem pompa, ada yang juga sistem gravitasi, jadi mengandalkan gravitasi tekanan airnya. Seperti ini, disetting semenarik mungkin. Ya pokoknya ini dasarnya, silahkan dikembangkan oleh teman-teman SMK yang semuanya akan mengikuti lomba ya. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang pupuk ya. Jadi sebetulnya saya tidak perlu terlalu banyak menerangkan pupuk. Saya yakin teman-teman juga sudah mengerti ya apa itu pupuk, apa itu unsur hara. Ya, saya rasa ini pengetahuan dasar di SMK Pertanian. Nah, bahasanya mungkin agak sedikit ini ya. Apa yang dimakan gitu ya oleh tanaman. Yang pertama ada nutrisi mikro atau nutrisi makro atau unsur hara makro, NPK seperti yang kita tahu ya, Ca, Mgs. Nutrisi mikronya ada boron, molibdenum dan lain sebagainya, mangan, besi. Nah, jangan lupa juga tanaman juga butuh elemen yang dari udara seperti karbon dioksida, oksigen, dan H. H-nya ini bisa macam-macam ya, bisa hidrogen, bisa bentuk senyawa atom yang lainnya. Nah, ini mohon maaf memperlihatkan merek, tapi ini untuk pengetahuan. Jadi unsur hara makro utama yang paling familiar adalah N, P, dan K, dan dibutuhkan juga dalam jumlah besar, jumlah banyak. Ada ZA untuk nitrogen, ini ada ZA, ada pupuk urea, ya, ada fosfor, ada TSP, SP36, dan lain-lain. Kalium juga bermacam-macam. Nah, cuman kan ini subsidi, ya, subsidi. Kalau saya boleh tahu, kalau SMK sendiri boleh membeli pupuk subsidi apa tidak, Bu? Tidak, Pak. Tidak ya, berarti Iya. berarti pakai yang non subsidi saja. Non subsidi Ya, betul. ya, yang Kita penting beli di toko non subsidi. betul, mending yang subsidi aja, sama bagusnya, Bu. Karena ini memang khusus untuk petani kita ya, untuk petani-petani yang ada yang menanam di lahan.
Nah, NP dan K. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini merek boleh apa aja. Ini urea itu merek, ZA itu merek, TSP itu merek. Yang penting adalah kandungannya. Dia adalah kandungannya. Merek bisa apa aja, tapi kandungan tidak akan beda. Nah, ini unsur hara yang mikro, ada besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenum. Biasanya dalam bentuk cair biasanya. Produk-produknya itu karena saya nggak bisa ngelihat ini Bu ya, nggak bisa melihat slide. Oh, internet di kita yang sedang gangguan. Bu bisa di ini aja Bu, apa pertanyaan aja dulu. Oke, pertanyaan kita lanjutkan saja, betul? Bapak? Ya, iya. Bentar, Pak. Tadi baru 5 pertanyaan mungkin ya, Pak ya? Boleh. Bentar. Sekarang dari SMK 2 Subang, Pak. Oh iya. Bernama Mia Sani Melani. Maaf, izin bertanya, Pak. Kan gini, biasanya tanaman melon itu memakai ajil. Nah, gimana kalau tanaman melon tidak memakai ajil? Apa ada dampaknya atau tidak? Jadi kalau melon tidak memakai ajil itu bagaimana katanya? Apakah berpengaruh atau tidak gitu? Di beberapa tempat memang ada melon yang tidak pakai ajir yang panjang gitu ya, tidak pakai tuturus, seperti di Kulon Progo, kemudian di daerah pantai selatan lah, terutama Kulon Progo itu tidak memakai ajir, yaitu seperti semangka persis. Nah, di sana bisa seperti itu karena pasarnya tidak mempermasalahkan warna belang pada melonnya. Ya, jadi pasar di sana di Jawa Tengah itu tidak mempermasalahkan mau belang mau nggak belang, pokoknya yang penting manis. Nah itu sehingga petani di sana banyak yang mengembangkan seperti itu juga. Oh, dan ternyata si melon ini juga masuk ke pasar induk Jakarta, Ramat Jati, yang belang itu yang dari Kulon Progo. Ya. Walaupun memang secara harga itu di bawah melon yang tidak belang, intinya sih begitu. Jadi pertanyaannya apakah melon bisa tanpa ajir? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa, sangat bisa. Cuman ada resiko warna tidak merata pada kulit buahnya. Kalaupun mau itu ada di Indramayu juga sama, di Glosor gitu ya. Cuma dia tetap pas bagian di buah itu buahnya tetap diangkat. Ya, buahnya tetap diangkat. Iya. Ya, jadi buahnya digantung gitu ya? Digantung, tapi hanya sekedar tingginya itu setinggi buah aja, nggak sampai tinggi banget. Seperti itu. Ya, biasanya digantung. Ya, digantung. Ya, biasanya kan pakai ajir, kemudian digantung itu terus ada gantungan khusus yang buat gantung buah. Gantungan khusus ya, iya. Oke. Lanjut Pak pertanyaannya? Apa lanjut atau materi Pak? Gimana nih? Boleh, lanjut Bu. Ya, pertanyaan yang ke-7. Masih dari, maksudnya kembali ke dari SMK Cibadak ini, dari Eka Sapitri. Izin bertanya Pak, adakah waktu khusus untuk menyiram tanaman di dalam greenhouse yang ditanam secara konvensional? Apakah ada jangka waktu seperti di lahan terbuka? Jadi kalau di GH, itu bagaimana cara penyiramannya? Oh iya. Oke, kalau di konvensional. Tapi di GH-nya secara konvensional. Konvensional, ya, iya. Hanya, berarti bukan GH mungkin istilahnya. Apa ya? Apa ya? Greenhouse aja Bu ya. Kalau greenhouse kan lebih greenhouse ya. otomatis semua kalau greenhouse. Oke, berarti kultivasinya tetap biasa, hanya saja di dalam rumah plastik gitu ya Bu ya. Ya, sebetulnya kalau untuk pengairan tadi
kunci utamanya adalah kelembaban medianya. Ya, kelembaban medianya sekali lagi kalau memang di dalam greenhouse, sebetulnya kalau di dalam greenhouse itu secara teori itu kelembabannya bisa terjaga secara teori, tapi kenyataannya justru ketika GH ini tidak bisa kita kendalikan suhu di dalamnya, itu bisa sangat panas sekali ketika siang. Betul. Aja masuk di greenhouse, posisinya siang itu kan, nah, sehingga alangkah baiknya memang pengairan kalau memang itu sistemnya dengan tidak polybag, itu ya tidak polybag. Kalau konvensional kan artinya berarti di lahan tanah gitu ya bedengan ya. Ya, kalau bisa ngeflow air, mengalirkan air di antara bedengan itu, saya rasa itu cara yang terbaik dibandingkan dengan misalnya diguyurkan gitu ya ke. Memang baiknya di greenhouse itu irigasinya tetes, drip, sedikit tapi terus. Nah, itu mungkin lebih baik. Ini saya udah connect lagi nih. Oke, alhamdulillah. Bisa di Mbak Lili mungkin bisa share screen-nya karena perlu izin dari host. Kayaknya nggak jadi host nih setelah keluar tadi. Iya Pak, sudah saya jadikan kembali jadi co-host. Silakan Sudah Pak. ya. Oke. Mudah-mudahan tidak ada ini lagi ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi waktunya sampai jam 2:30 lewat, Pak. 2:30 ya? Ya, oke. 2:30 lewat 10 lah. Karena terpotong oleh tanya jawab tadi. Oke, tadi saya sudah sampaikan di Pak materi sebelumnya yang ini yang mikro. Pak Deki. Oh iya, Bu Eti. Halo Bu Eti, sehat? Jangan terlalu cepat layar videonya gitu. Jadi kemungkinan anak-anak belum baca udah geser lagi gitu. Oh gitu. Iya Bu. Karena materinya sangat banyak Bu. Waktunya cuma sedikit. Saya juga tadi ngitung ada 44 slide. Jadi kalau 1 menit di 1 slide itu terlalu lama. Maaf Bu Eti. Ya. Nanti Bu Eti mah bisa ke kantor lah coba anak-anak. Oke, baik kita lanjut dulu ya. Nah, pupuk ini merupakan sebuah bahan ya, salah satu faktor usaha tani juga, pupukan yang berisi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini salah satunya, ini termasuk pupuk juga, pupuk organik alami berasal dari baik itu hewani atau dari tumbuh-tumbuhan. Ada kohe ya, kotoran hewan, pupuk kandang, sampah organik, kemudian ada kompos, yang lainnya sangat banyak sekali, bahkan sekarang ada kascing dan lain sebagainya, itu yang termasuk dari golongan pupuk organik. Ada juga yang pupuk anorganik yang tadi saya sebutkan, ada merek-merek tertentu. Mungkin di luar produk ini, di luar merek-merek ini juga banyak sekali. Ada yang dari Mutiara, Merauke, Yara, kemudian yang lain-lainnya. Sangat banyak, ini buatan pabrik. Ya. Nah, kalau yang di pupuk yang kita ketahui, yang bermerek, sebetulnya enaknya itu kita bisa tahu kandungan unsurnya, ini terjamin. Dibanding dengan pupuk kandang atau organik yang kita juga belum terlalu tahu persis berapa kandungan unsur hara yang terkandung di dalamnya. Nah, pupuk kimia ini ada 2 jenis ya, boleh dikatakan jenis. Ini ada pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Ya, pupuk tunggal ini hanya mengandung 1 unsur hara utama. Misalnya urea. Urea ini hanya memiliki kandungan nitrogen. Udah, itu setelah itu tidak ada lagi kandungan yang lain. Nah, kalau ZA ini memang nitrogen, bahan yang lainnya. Ya, ada apa istilahnya ya dia juga mengandung sulfur sedikit, sulfur. Nah, kemudian ada pupuk majemuk. Nah, pupuk majemuk ini terdiri atau mengandung lebih
dari satu ya, artinya 2 atau 3 atau bahkan banyak unsur hara utama. Ya, jadi ini kalau pengen yang praktis berarti satu kali aplikasi kita bisa apa istilahnya ya, bisa mengaplikasikan. Cuman kalau kita pakai yang pupuk majemuk, ini sudah pasti kandungannya ya sesegitu. Contoh misalnya pupuk Mutiara ya, Merauke, yang punyanya Merauke, PT Merauke itu berarti kandungannya 16. Artinya apa 16 itu? Berarti 16 nitrogen, 16% maksudnya, 16%-nya lagi fosfat, 16%-nya lagi kalium. Ada juga yang NPK Ponska yang merah itu 15. Berarti N-nya 15, P-nya 15, K-nya juga 15. Ketika kita ingin salah satunya dinaikkan, karena tanaman itu tergantung komoditinya, terkadang dia butuh nitrogen yang tinggi, terkadang butuh nitrogen yang tidak terlalu tinggi. Nah, kita nggak bisa ngatur karena sudah pasti kalau kita ngasih segitu ya udah 16. Tapi kalau kita pakai yang tunggal, bisa kita naikkan, turunkan dosisnya sekali aplikasi. Intinya sih ke situ. Nah, ini beberapa ketentuan dari pemupukan. Yang pertama, yang mempengaruhi sekali adalah jumlah nutrisi yang terlalu rendah di dalam tanah. Ya, terkadang kita tidak menyadari ya bahwa ketika panen, ya, ketika kita panen, entah itu padi, entah itu cabai atau tomat, si tanaman itu membawa juga nutrisi yang ada di tanah. Sehingga apa? Sehingga kan nutrisinya udah masuk nih dari tanah, masuk ke tanaman. Si tanamannya dipanen, dicabut dengan pohon-pohonnya. Berarti dia sudah mengurangi kondisi nutrisi, ketersediaan nutrisi atau unsur hara yang ada di tanah. Jadi panen itu juga sama dengan kehilangan nutrisi. Sehingga ketika mau tanam lagi di lahan yang itu, otomatis pemberian nutrisi atau unsur haranya juga perlu ditingkatkan. Nah, ini ada hukum Liebig ya. Teman-teman SMK perlu mengetahui ya hukum Liebig, minimal nanti saya jelaskan. Kemudian ada antagonism ya, fiksasi dalam tanah, kehilangan yang disebabkan beberapa hal, penguapan, pencucian, runoff, limpasan ya. Kita perlu tahu juga bahwa nitrogen ini adalah senyawa udara, berbeda dengan fosfat, berbeda dengan kalium. Walaupun kalium juga bisa menguap, tapi nitrogen ini lebih cepat sekali menguapnya sehingga gampang sekali hilang. Oleh karena itu, ketika mau mengaplikasikan nitrogen, entah itu urea, entah itu ZA, ketika diaplikasikan ya kalau bisa dimasukkan ke dalam tanah. Jadi jangan di permukaan, kalau di permukaan hilang nanti terbawa penguapan. Kemudian pencucian. Nah, ini pencucian ini berarti hubungannya dengan bleaching hujan misalnya. Ya, makanya kenapa banyak sekarang yang pakai mulsa, karena untuk menghindari pencucian unsur hara. Kemudian runoff, limpasan, ini terbawa oleh air, arus air. Lanjut. Oke. Ini salah satu contoh bahwa pemupukan ini perlu ada pengaturan. Karena apa? Karena harus 4T katanya. 4T pemupukan. Yang pertama, tepat jenis pupuk. Ya, kemudian yang kedua tepat waktunya. Yang ketiga tepat dosis. Yang keempat tepat aplikasi. Ya. Tepat jenis pupuk. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Coba kita lihat ya bagian ininya. Review. Ya, tepat jenis pupuk ini maksudnya apa? Jadi ketika kita mau mengaplikasikan, contoh gini, sebetulnya kita perlu mengetahui kebutuhan masing-masing tanaman itu unsur hara apa aja di tiap fase pertumbuhan. Seperti yang kita ketahui ya, fase pertumbuhan itu ada vegetatif, generatif, kemudian ada matang, versi matur, mature, gitu. Jadi matang. Jadi matang ini berarti dia sudah panen. Tapi jangan salah, beberapa tanaman sayuran ketika panen itu kan masih tetap butuh unsur hara karena dia akan memasuki fase pembuahan ya.
timun contohnya itu panennya pertama, kedua, ketiga kan terus-terusan nih. Bukan berarti setelah kita panen pertama itu pupuk itu selesai, tidak harus diteruskan ya. Nah ini saya kasih contoh tomat aja dulu ya. Ini tomat yang paling praktis memang pakai pupuk yang majemuk karena kita tidak perlu pencampuran, ngitung-ngitung, nakar-nakar, semuanya kita campurkan. Kalau ini kita contohnya adalah NPK 15-15-15. Boleh merek apa aja misalnya. Nah, ketika kita pakai ini, nah di sini tiap fasenya ini kelihatan nih. Di awal-awal kita ada pupuk yang ini, yang 15-15. Sebut saja namanya apa gitu ya. Bukan promosi ini, tapi nggak apa-apa biar pengetahuan. Nah, di awal umum lah, semua tanaman pada umumnya membutuhkan nitrogen yang lebih banyak. Jadi ini ditambah dengan urea misalnya ya, nggak urea juga nggak apa-apa atau ZA. Nah, jadi aplikasi pertama di 14 hari after transplanting. Kalau DAT ini day after transplanting, kalau kita HST lah gitu ya. HST kalau kita hari setelah tanam. Berarti ininya 2,5 gram, ureanya 2,5 gram untuk satu tanaman. Nah, cara pemberian pupuk nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah kita perlu jadwal pemupukan yang rapih, ya. Jadwal pemupukan yang rapih, ya kalau bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanamannya. Kalau ini saya secara umum aja ya, secara umum di tomat secara umum. Nanti teman-teman bisa cari referensi pemupukan yang ideal. Kalau bisa teman-teman carinya yang per tanaman, jangan yang per hektar. Karena kadang kalau kita kalkulasikan benar jadi per pohon, salah hitung nantinya jauh. Nah, pokoknya kalau misalnya nyari referensi, terus ada misalnya, hati-hati bacanya ya, tomat itu butuh 150 kilo nitrogen per hektar. Itu bukan berarti 150 kilo urea, hanya nitrogennya saja. Kita tinggal lihat si urea ini nitrogennya berapa persen, rata-rata sih 45 atau 46. Berarti di dalam 100 kilo urea, nitrogennya itu hanya 45 kilo. Nah, jadi jangan sampai, ya, pokoknya teman-teman kalau cari referensi, patokannya boleh unsur hara, nitrogen misalnya, tapi jangan yang per hektar, takutnya jadi bingung. Ya, karena akan menentukan populasi. Kalau kita karena di urban farming, pasti harus biasa cuma 2,5 gram sampai 3,5 gram. Baik itu NPK maupun yang biasanya sih sekitaran itu. Kita juga ngasih referensi ke petani urban, rata-rata untuk polybag daya apa istilahnya, dosisnya itu sekitar segitu. Oke, lanjut. Ini juga. Nah, berapa? 5 menit lagi ya, Bu Ella ya? Iya, enggak Nah, Pak. ini Bisa sampai 10 menit lagi Pak, karena terpotong oleh pertanyaan tadi. Oke, siap. Oke, ini cara melakukan pemupukan, ya. Jadi sekali lagi kalau untuk rekomendasi pemupukan saya tidak kasih karena apa? Karena teman-teman biar kreatif. Karena pemupukan di tiap daerah itu tidak akan sama. Kalau saya ngasih segini misalnya, nanti takutnya itu akan menjadi patokan di semua daerah. Kan nggak bisa begitu. Ya nanti yang penting kebutuhan tiap unsur terpenuhi. Pupuknya mau apa aja, dosisnya silahkan untuk berkreasi yang terbaik pokoknya. Nah ini cara pengaplikasian pupuk untuk informasi juga. Ini biasanya dilakukan oleh petani. Yang pertama sebar atau ditabur. Ya ini langsung di bedengan. Itu biasanya begitu. Nah ini juga biasa dipakai oleh petani-petani memakai teknologi mulsa. Ya kalau mulsa ini nggak bisa begini karena tertutup semuanya oleh plastik. Ya, tapi ini juga bisa dipakai untuk sebagai pupuk dasar. Nah, teman-teman kalau mungkin untuk lomba ini bikin bedengan, itu bedengan yang pendek misalnya. Ya, dikasih aja pupuk dasar supaya ketika transplanting si tanah ini sudah mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanamannya.
Nah, kemudian ada sistem penempatan lokal istilahnya pada tepi tanaman. Ada yang seperti ini membulat, ya. Ada yang membulat di sekitar tanaman. Misalnya tadi 3,5 gram misalnya. Berarti 3,5 gram ini dilingkarkan ke sekitaran tanaman. Nah, ada juga ini tipe bulat ya, tipe bulat. Ada juga yang sistem bulan sabit. Nah, kalau bulan sabit hanya setengah lingkaran, tetapi si setengah lingkarannya ini berada di dalam bedengan posisinya. Ya, jadi kalau dilihat itu yang kosongnya itu berarti ada di sisi luar. Jangan terbalik. Ya, kalau mau bulat-bulat sekalian, kalau mau bulan sabit ya berarti si bulan sabitnya menjorok ke dalam, jadi bukan keluar. Ya, kemudian ada juga yang seperti ini yang panjang gitu ya, panjang seperti ini biasanya juga para petani konvensional seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah ketika memupuk itu posisinya harus disesuaikan dengan umur atau ini tanaman, figur tanaman. Karena apa? Karena si pupuk, si akar, kalau di materi dasar agronomi, biasanya tajuk tanaman itu ekuivalen dengan luas area perakaran. Jadi kalau ngelihat logonya Kementerian Kehutanan, itu atasnya daun yang rimbun seperti itu, di bawahnya juga akarnya rimbun, ya kira-kira seperti itulah. Jadi kalau dari diameter, bukan diameter, jari-jarinya 10 cm berarti jarak si akar itu berarti sudah 10 cm. Idealnya memang seperti itu. Jadi jangan terlalu dekat dengan batang kalau memupuk secara tunggal, karena belum tentu si akar bisa nyerap. Ya. Nah, kemudian ini ada yang dengan mulsa, dengan sistem lubang seperti ini, membuat lubang gendong. Nah, yang pakai mulsa biasanya ini di mana-mana ya, karena akan sangat sulit kalau ditugal secara padatan. Pupuk ini biasanya kalau yang di mulsa ini dikocor, jadi si pupuknya ini dilarutkan, kemudian si air larutannya itu disiramkan ke lubang tanam atau lubang gendong yang ini. Jadi sengaja bikin lubang untuk memang pengocoran pupuk. Dan ini memang yang paling praktis sebetulnya yang dicairkan karena dosisnya terjaga. Kalau yang ditabur kadang-kadang kita naburnya kebanyakan, kadang-kadang harusnya 3,5 gram karena kita tidak punya timbangan, misalnya udahlah pakai tutup botol. Tutup botol kan kadang-kadang ada lebih, ada kurang. Dosisnya tidak terjaga, berbeda dengan yang kocor. Yang kocor juga lebih cepat diserap tanaman. Biasanya kalau teman-teman mau secara praktis, ini NPK yang 1616 yang biru dicampurkan dengan 100 liter air. NPK-nya cukup 100 gram sampai 200 gram. Itu sudah cukup. 10 liter air. Ya, terus NPK majemuknya itu yang 1616-nya. Kalau masih kecil 100 gram aja, 100 gram. Kalau sudah mulai besar naikkan jadi 200 gram per 10 liter. Itu dikasihkan ke tanaman. Itu satu aqua gelas itu kan 250 mili, 210 sampai 250. Pakai itu aja. Nah, itu akan pas di angka 2,5 atau 3,5. Ya. Jadi intinya kalau dengan sistem dikocor seperti itu kita juga bisa menjaga asal pas waktu pengadukannya ini, pencampurannya ini semuanya juga larut. Ya, intinya segitu. Rata-rata petani sekarang dikocor, rata-rata ya, hampir semuanya, cabai, tomat, melon pun sama, rata-rata dikocor. Bahkan kalau yang udah pakai drip irigasi ya si pupuknya udah dimasukin aja ke sistem drip irigasi, akhirnya dia memupuk dengan otomatis sendiri seperti itu. Nah, ini kan kayak pakai ini tutup botol katanya. Jadi si tutup botol ini diasumsikan 5 gram. Kadang-kadang petani seperti ini dikasihkan gitu. Ya. Nah, sekarang kalau yang pakai mulsa begini biasanya kalau di kita pakai sistem yang kocor biasanya. Nah, ini tadi yang saya terangkan. Jadi ketika masuk fase vegetatif boleh nih jaraknya cuma 10 cm, tapi kalau udah agak besar tanamannya
Nah, kan titik pemupukannya ini agak dijauhkan karena si jangkauan akar juga sudah jauh. Jadi kalau kita ibarat mau nyuapin mulutnya di sini, kita nyuapinnya ke belakang, jadi nggak masuk. Jadi kalau bisa langsung disuap ke ininya. Oke, baik, itu tentang pemupukan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan informasinya bisa termanfaatkan dengan baik. Oke. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Deki yang telah menyampaikan materi mengenai pemupukan. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang tadi aja ya Pak ya? Boleh. Ya, saya mulai dengan SMK, bentar, tadi sampai, bentar. Iya, sampai nomor 7 tadi Pak ya? Tadi mengenai apa? Bagaimana penyiraman di dalam greenhouse yang penanamannya secara konvensional. Oh, sekarang iya. ke nomor 8 saja dari SMK 5 Jember. Ya, namanya Elok Faikoh. Pertanyaannya, salah satu tujuan pemasangan ajir yang tertera yaitu mencegah buah menyentuh anak. Bagaimana maksudnya, Pak? Mencegah buah menyentuh anak itu apa maksudnya katanya gitu. Mungkin siswa tadi menyimak dari materi yang pertama Bapak. Ya. Menyentuh anak itu bagaimana katanya? Ya, harusnya menyentuh tanah bukan anak. Menyentuh tanah ya bukan anak. Anak ya, mungkin seperti itu. Iya. Oke, jadi, lanjut saja. Ya, tadi tanaman tertentu kan memang buahnya menggantung gitu. Kalau sampai sampai ke tanah kan bisa busuk, bisa terjadi apa gitu. Bukan itu tipe. Nah, lanjutkan ke nomor 9. Saya minta langsung aja unmute-kan ya untuk Muhammad Rafi. Halo. Dari Subang, SMA Negeri Subang. Muhammad Rafi bisa langsung bertanya kepada Pak Deki, maaf. Pak Deki sekali lagi. Untuk pertanyaan. Ya, maaf, izin bertanya, Pak. Ya. Jika tanaman di dalam screen telat melakukan polinasi, perlakuan apa yang harus dilakukan pada tanaman dalam screen tersebut agar tidak mengurangi kualitas tanaman dan buah? Tanamannya apa? Melon? Melon? Ya Pak, melon Pak. Oke, ya. Oke, baik. Langsung jawab ya. Nah, ini. Ya, langsung jawab aja lumayan agak diingatkan ya. Jadi kalau polinasi ini sangat penting jika teman-teman nanam di dalam greenhouse atau di greenhouse yang serangga tidak bisa masuk. Itu sangat penting sekali. Nah, contoh tadi melon ya. Oh, ini kasus yang terjadi waktu kemarin ya. Telat bunga. Jadi gini, kalau melon itu memang semangka juga sama ya, ini hampir sama kasusnya dengan semangka. Melon itu setiap ruas itu pasti keluar bakal buah. Ya, yang paling ideal bakal buah yang kalau dibesarkan itu bisa optimal adalah ruas ke-7, 8, 9. Nah, tadi kata siapa tadi? Lupa namanya. Siapa ya? Rapi ya. Rapi ya. Misalnya, Pak, Rafi. ini 7, 8, 9, ini nggak ada yang jadi Pak, nggak ada ya, soalnya ya nggak kawin gitu misalnya gitu, karena nggak ada serangga dan sebagainya. Nah, biarin aja itu yang 7, 8, 9 itu kalau bahasa Sundanya itu bajir istilahnya, langsung pentilnya, ya nggak jadi, pentilnya ada, bakal buahnya, tapi karena tidak kawin, ya menjomblo, nah, terus dia akan jatuh, biarin aja, nanti kita bisa ambil ke 10, 11, 12. 10, 11, 12. Nah, jadi kalau bisa dari awal kita sudah sadar, oh ini ternyata nggak kawin itu 7, 8, 9. Posisinya lagi di dalam greenhouse lagi. Nah, makanya kita segera ngambil tindakan. Kita putuskan 10, 11, 12 kita akan pelihara dengan bantuan polinasi. Jadi jangan khawatir. Jadi ruas 7 sampai 14 itu masih produktif. Masih produktif. Berbeda kalau kita misalnya peliharanya buah di bawah 5, itu buah di bawah 5 itu
bisa bagus, bisa enggak. Yang paling optimal adalah 7, 8, 9. Tapi kalau nggak ada, ya 10, 11, 12 ini masih oke. Nah, tapi ada satu catatannya. Kalau kita pakai yang 7, 8, 9 akan panen di umur 65 HST misalnya. Nah, otomatis kalau kita pakainya yang 10, 11, 12, ya itu risikonya berarti panen kita pasti di angka 70 bahkan lebih. Ya, karena pasti butuh waktu lagi. Dan terus juga melon itu biasanya umur 60 hari ini kritis terserang penyakit di daun, ada kresek downy mildew atau powdery mildew yang putih ya. Jadi kalau kita pakai bakal buah yang agak atas, otomatis kita harus jaga betul-betul. Karena melon itu biasanya buahnya besar, ya udah tanamannya juga agak sedikit terganggu gitu. Jadi harus dijaga betul-betul. Karena fasenya akan bertambah antara 5 hari, seminggu, atau bisa sampai 10 hari, itu pasti mundur. Biasanya gitu ya, solusinya begitu sih. Iya. Ada lagi, Bella? Iya. Kita lanjutkan ya dari barusan dari lupa nih saya ini bentar. Tapi sudah, kemudian barusan. Nih sekarang mungkin pertanyaan dari Subang lagi, Pak. Nah, boleh. Dari Thorifah Nur Hasanah, pertanyaan ke-10. Apakah pemasangan anjir hanya dilakukan pada tanaman tertentu saja? Pemasangan anjir ini mungkin salah ngetik ya. Apakah pemasangan anjir hanya dilakukan pada tanaman tertentu saja? Itu pertanyaannya Pak dari Thorifah Nur Hasanah, SMK Subang, SMKN 2 Subang. Oke, iya. Jadi kalau pemasangan ajir ini memang untuk yang tertentu saja, ya, seperti pertama ya, tanaman yang merambat, yang butuh perambatan itu harus pakai ajir. Yang kedua, tanaman yang harus dibantu berdirinya, seperti tomat. Nah, saya ulangi ya, tomat itu dia berbatang, tapi batangnya ini sukulen. Kalau dia berdiri sendiri itu agak sulit, bisa patah, makanya harus dibantu dengan ajir lurus. Jadi ajir ini bisa yang panjang, yang tinggi 2 meter untuk yang rambat, atau hanya sekedar seperti terong ya, hanya untuk membuat dia tegak. Terong ya paling 40-50 cm cukup. Cabai, kemudian yang tadi itu tomat. Ya, jadi itu maksud tertentu itu dia memiliki kebutuhan khusus karena tipe pertumbuhan si komoditi sayuran tersebut. Gitu ya. Kalau sayuran daun kayak misalnya selada gitu atau kangkung itu kan nggak perlu perawatan turus atau ajir ya. Iya, oke, terima kasih. Lanjut ke SMKN 1 Bawen. Halo. Silakan untuk Lukas Arija. Iya, langsung Lukas Arija. Halo. Silakan langsung bertanya pada Pak Deki. Halo Lukas. Halo. Iya, silakan langsung bertanya saja. Halo. Lukas bisa mendengar suara Ibu? Halo. Dari Bawen ya, SMK dari Bawen. Ini karena kesempatan nih untuk dari Bawen dan dari Batu belum. Satu lagi mungkin untuk langsung bertanya kepada Bapak ya, secara unmute. Iya. Halo Lukas, halo. Apakah kita lanjut saja ke yang lain? Gimana? Kalau Yunika ada nggak Yunika? Halo Yunika. Yunika dari Bawen. Mau dibaca aja. Iya. Halo. Iya sudah nggak apa-apa. Kesempatan. Silakan. Dari Bawen silakan beri kesempatan langsung bertanya. Ya. Izin bertanya Pak, apakah semangka juga perlu polinasi bantuan manusia?
Jam berapa? Sore boleh atau tidak? Oh iya. Ya, apakah semangka polinasi manusia ya? Oke, dari Bawen ya? Dari Bawen, iya. Oke, jadi semangka perlu polinasi, jawabannya perlu ya, perlu. Tapi kalau yang semangka yang berbiji itu rata-rata hampir 80% itu berhasil, ya berhasil pembungaannya. Yang sangat perlu dibantu adalah semangka yang non biji. Tapi kalau mau nyari aman supaya buahnya jadi semua ya nggak masalah, yang berbiji juga kita polinasi aja. Yang terbaik polinasi ini yang biasa kami praktekkan ya. Kalau mau pagi sekalian. Jadi si bunga jantan yang mau kita pakai polinasi ini biasanya satu bunga jantan ini untuk mempolinasi dua atau tiga bakal buah yang bunga betina ya. Jadi kita petik dari tanaman yang lain. Kalau di semangka non biji itu, jadi kalau kita nanam semangka non biji, nanam semangka pohon, misalnya 1000 pohon, berarti kita harus nanam sekitar 10% dari populasi semangka non biji. Kita nanam juga yang berbiji. Ya, yang paling bagus itu yang lonjong, tipe semangka yang lonjong begini. Kalau orang Bawen biasanya inul katanya ya, segini. Nah itu serbuk sarinya itu bagus, jadi satu ini bisa untuk 3 dan dioles. Ada juga petani yang petik disimpan aja di bunga betinanya, dipetik yang jantannya, simpan aja, nggak dioles-oles gitu, simpan. Ada yang seperti itu. Tapi yang paling praktis kita petikin, metiknya ini harus subuh. Kalau di kita itu jam 5 pagi itu harus sudah dipetik semua si bunga jantannya, dimasukin wadah. Nanti si karyawan kita itu yang untuk polinasi itu berkeliling sambil mengoles-ngoleskan 3 kali selesai, buang, 3 kali buang, terus seperti itu. Ya karena nanamnya juga luas gitu. Kalau satu-satu pluk gitu kan agak lama dan boros bunga jantannya. Jadi itu memang kalau semangka non biji itu harus dikawin dengan yang berbiji. Paling 10%. Kalau nanamnya 100 ya berarti kita si non bijinya 100, yang berbijinya kita nanam 10 pohon cukup. Gitu. Jadi harus pagi-pagi kalau bisa. Kalau mau sore banget juga bisa sih, sore juga bisa. Cuman frekuensi istilahnya probabilitas berhasil atau tidaknya itu memang lebih tinggi di pagi hari. Apalagi kalau metiknya apalagi kalau jam 7 itu sudah selesai, itu sudah pasti jadi. Jam 7 itu sudah selesai, bukan baru mulai. Iya, oke. Oke, lanjut Pak ya pertanyaannya. Ya, boleh. Pertanyaan langsung, kesempatan terakhir dari SMK 2 Batu secara unmute ya Pak. Silakan Muhammad Haris Abdillah. Pertanyaan ini menarik. Muhammad Haris, mendengar Ibu nggak Muhammad Haris? Halo? Nggak ada juga. Muhammad Haris dari Batu, SMKN 2 Batu. Satu lagi sekolah yang diberi kesempatan untuk ya Bu. Bertanya iya, silakan bertanya. Langsung kepada Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Bentar. Izin bertanya, saya biasanya kan menanam di lahan konvensional, seringkali memupuk tidak memakai takaran atau dosis yang disarankan, tapi hasilnya tetap sama. Itu kok bisa, Pak? Nih, tanamannya apa? Apa tanamannya? Apa yo? Lali aku gelek biasanya andro. Iya. Oke. Sawi, Pak, biasanya, Pak. Sawi. Ya, oke. Oke. Siapa? Haris ya? Iya. Jadi Muhammad Haris Abdillah. Yang paling utama di urusan unsur hara itu sebetulnya ketersediaan unsur hara di tanah
tanah itu sendiri. Jadi sebetulnya kita kan nggak tahu nih si tanah ini unsur haranya kandungannya tinggi apa rendah kan kita nggak tahu. Itu bisa jadi karena si tanahnya memang sudah optimal. Jadi mau berapapun dosis pupuk, tapi kan nggak mungkin ngasal juga kan, petani itu nggak mungkin ngasal. Pasti dia berdasarkan pertama pengalaman, ya kan? Yang kedua adalah dia informasi dari orang lain, referensinya. Saya yakin petani walaupun di konvensional juga nggak ngasal kok pasti. Nah, cuman berubah-berubah ini kan ini kondisi alamnya juga, terutama tanah. Bisa jadi kondisi tanah, keadaan nutrisi di tanahnya ini masih oke, sehingga tanamannya bisa optimal. Saya kira itu sih. Nah, sebetulnya yang namanya unsur hara ini juga harusnya kita sudah punya alat. Ya, saya rasa SMK juga perlu nih memiliki alat untuk mendeteksi kandungan nutrisi di dalam tanah, karena ini akan menentukan berapa dosis pemupukan yang akan kita lakukan di tanah itu, di tanaman tertentu. Ini akan disinkronkan. Kalau di luar negeri mungkin ya, itu lebih kepada memberi pupuk, memberi unsur hara itu sesuai dengan kebutuhan si tanaman. Biasanya begitu. Kalau di kita mungkin karena belum ya, karena baru hanya beberapa daerah saja mungkin yang bisa mengakses informasi ketersediaan unsur hara di tanah, karena akan sangat spesifik. Nah, ini akan selalu berubah-ubah ya kalau di kita ketersediaan nutrisi. Jadi intinya saya rasa yang tadi Mas siapa tadi yang Haris ya, Mas Haris ya. Saya yakin juga petani walaupun konvensional tuh ini kok pasti yang tadi kata saya kan dia berdasarkan pengalaman. Nah ini pengalaman yang nggak bisa kita kalahkan. Oke. Nah itulah feel dari seorang petani itu akan sangat tajam dibandingkan periset sekalipun ya. Jadi praktis itu make perfect dan make a sense di hatinya. Jadi teman-teman walaupun istilahnya bidang pertanian kadang-kadang disepelekan, tapi buktinya kalau nggak ada bidang pertanian kan dunia nggak makan kan gitu ya. Kita ini berada di jalur yang keren teman-teman. Ya. Kebetulan saya memang juga alumni SMK juga. Kalau dulu sih bukan SMK kali ya, SPMA ya. Sekarang semuanya jadi SMK. Sip. Iya. Keren. Oke. Thank you, Haris. Terima kasih. Iya. Waktunya Pak berhubung dengan waktu nih udah menunjukkan dapat plus 5,3. Maaf untuk adik-adik yang belum terjawab ya. Ini pertanyaan baru 13 saja, 5 secara langsung. Di-unmute-kan, langsung bertanya kepada pemateri, dan sisanya masih banyak yang belum dibacakan. Ini ada sampai berapa nih? Bentar. Sampai 26 pertanyaan, Pak. Yang terjawab baru 13. Jadi baru 50% terjawab, 5 secara langsung, dan 8 mungkin secara menulis dibacakan oleh saya. Selanjutnya mungkin terima kasih banyak Pak materinya, sangat menarik dan mudah-mudahan bisa di-share itunya materinya, saya juga mau. Boleh. Untuk dilanjutkan ke anak nantinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Ibu Lili ya dari Agri Pro Fokus. Oke, silakan Bu Lili. Terima kasih. Oke, Bu Ella, terima kasih sudah memandu acara kita sampai saat ini. Saya ambil alih kegiatan kita. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah sangat aktif berpartisipasi dalam sesi keempat ini. Terima kasih Pak Budiman, Pak Deki Budiman atas presentasinya sangat menarik sekali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga kita sehat selalu dan kita bertemu kembali di hari Kamis mendatang. Terima kasih. Acara kita berakhir sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.